nyuwun sewu untuk belajar kan begitu. Jadi tanpa ada norma-norma. Boleh dikatakan kan itu normanya berakhlak mulia, tetapi untuk membedakan standar bagaimana moral kita sebagai bangsa Indonesia, nyuwun sewu, menyangkut masalah persatuan Indonesia, lalu ini akan membahayakan bagi jati diri bangsa Indonesia yang merdeka, bermoral Pancasila atau tidak. Ini yang harus diletakkan, Mas. Jadi bicara harus titik tolak dari moral Pancasila. Matur nuwun. Matur nuwun Bapak, terima kasih banyak. Selamat sore Pak Herlambang. Ini sangat intens sekali kalau bicara mengenai ini ya. Iya. Komentarnya Pak Arief, monggo. Iya, terima kasih. Saya setuju sekali. Ketika kita bicara pendidikan itu, substansi moralitas, etika Pancasila itu harus ada. Walaupun bentuknya itu juga tidak harus berjudul Pancasila gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara sejarah, itu yang diajarkan sejarah itu kan bukan Pancasilanya sendiri, ketuhanan kayak apa, tidak. Tapi bagaimana sebenarnya ketuhanan itu muncul di dalam sila pertama misalnya. Itu harus ada proses-proses politik, ada proses ekonomi, proses sosial, budaya. Kemudian kenapa sih kemanusiaan ada? Kenapa persatuan harus ada? Kenapa kemudian keadilan sosial harus ada? Kan gitu. Dan kerakyatan yang dipimpin dan sebagainya itu harus ada. Itu kan rangkuman dari sejarah Indonesia yang cukup berabad-abad itu. Nah, sehingga ketika tadi saya sebutkan di Gajah Mada itu kan, ini fakta lain saya belum tahu, tetapi fakta kami ini Pancasila tidak diberi judul Pancasila gitu, tapi diberi mana misalnya civics ethics. Jadi semacam etika pemahaman terhadap multikulturalisme. Jadi kami di sini ada satu prodi yang menggunakan judul multikulturalisme gitu. Ada prodi yang memberi judul yang lain, lintas budaya gitu. Tapi isinya ada Pancasila. Pancasila dalam arti tidak Pancasila, tetapi makna-makna kemudian norma-norma dalam Pancasila itu diwujudkan di dalam kajian multikulturalisme. Gitu. Jadi secara implisit Pancasila sudah masuk di situ. Sehingga ini yang salah satu cara tidak memberikan pengulangan-pengulangan terhadap kata-kata Pancasila, tetapi sudah masuk di dalam kajian sosial, kajian budaya gitu. Ya, baik. Ini dari UGM ya. Ibu Widya. Selamat sore. Ibu ada di Solo, Bu? Iya. Monggo silahkan. Ini membahas masalah persatuan Indonesia. Ya. Persatuan Indonesia yang seperti apa yang kita sekarang ini? Sementara kalau kita membicarakan masalah persatuan Indonesia, sepertinya Indonesia ini sudah nggak bersatu lagi seperti dulu ya. Banyak permasalahan yang harus diselesaikan di bidang segala macam yang dinamakan persatuan ini. Contohnya perpecahan antar agama, antar masyarakat, antar mahasiswa, antar pelajar, itu udah seperti nggak ada lagi rasa nasionalisme atau persatuan Indonesia itu tadi. Sementara kalau kita bahas masalah Pancasila, terasa banyak ya orang-orang yang mengatasnamakan Pancasila tapi tidak pernah bisa memahami arti Pancasila atau apa dasar Pancasila atau apa isinya Pancasila itu sendiri. Sementara kalau kita bahas masalah persatuan itu tadi, ya itu rasanya Indonesia ini tidak bersatu lagi lah. Karena persatuan Indonesia itu udah memilih mana yang bisa dipersatukan dan mana yang bisa dipecah belah. Sepertinya lebih banyak yang bisa dipecah belah daripada yang dipersatukan. Itu aja. Terima kasih Ibu. Selamat sore. Solo Pak, kemarin barusan ada yang di Kepunton ya Pak ya. Ini salah satu. Ya nanti bisa dikombin sama yang tadi dari Pak Herlambang ya. Tapi Pak Pomo dulu yang ke Ibu Widya. Indonesia nggak bersatu lagi Pak, gitu katanya. Mungkin kita lihat dulu ya kasus per kasus. Artinya bahwa itu bukan menjadi representasi yang 100% bahwa kita tidak bersatu, tidak juga. Karena mayoritas kita masih bersatu sebenarnya. Seperti TNI masih ada, dan kita komit terhadap persatuan dan kesatuan. Bahkan kita menjadi garda terdepan untuk membela kesatuan. Itu persatuan dan kesatuan bagi TNI harga mati bagi kami, Mbak. Artinya bahwa kita bina. Dan itu merupakan challenge kita, tantangan kita, bahwa kasus-kasus seperti itu perlu kita pecahkan secara bersama. Jadi jangan itu menjadi noda duri dalam daging. Kalau kami melihat bahwa itu perlu kita pecahkan karena itu memang persoalan yang ada
di masyarakat kita, persoalan-persoalan sosial. Kita mungkin menjadikan itu sebagai alat pemersatu. Kalau bisa kita sama-sama bersatu padu untuk menghadapi masalah kemiskinan, masalah terorisme, masalah konflik horizontal. Itu kan bukan persoalan-persoalan pemerintah saja, tetapi persoalan kita bangsa Indonesia. Dari sini mungkin kita bisa berangkat menjadi bersatu. Kita contohnya saja, kita lihat sepak bola kita waktu melawan salah satu negara yang memang mempertahankan, kelihatannya tidak ada yang tidak setuju dan bersatu, Pak. Mulai dari tingkat yang paling tinggi sampai anak-anak SD itu saya lihat menggunakan pakaian merah bola Garuda di dadaku. Ini luar biasa saya pikir. Dari sini kita mengatakan nilai ini masih cukup kuat dan potensi untuk kita tetap pupuk. Kasuistis yang terjadi itu bukan merupakan representasi daripada jadi Indonesia masih bersatu lah ya, Pak? Harus itu oknum ya, Pak ya? Iya, kasuistis aja. Baik, tapi ya mudah-mudahan dengan diingatkan seperti ini kita masing-masing jadi jiwa kita untuk bersatu ini akan berkobar lagi gitu ya, Pak ya, bukan kemudian sebaliknya. Iya, tadi yang Pancasila tidak ada dalam kurikulum dan sebagainya. Oh, ada. Ada ya, Pak ya? Ada di UGM. Tadi saya sebut multikulturalisme. Ada mata kuliah lintas budaya. Itu memang substansinya Pancasila. Bukan berarti tidak ada kata Pancasilanya atau tidak ada Pancasila gitu. Itulah kemudian cara kami, termasuk kita punya kelompok ketoprak mahasiswa. Itu juga apa yang diajarkan di situ adalah bagaimana kerukunan desa, kerukunan kampung gitu. Oh ya, baik. Jadi isinya itu soal Pancasila. Saya ke penelpon dulu, Pak Aji. Pak Aji, selamat sore. Sore. Iya, silakan Bapak, Anda di Baciro ya. Iya. Silakan Pak. Secara persatuan itu kan kita nggak melepaskan yang namanya daerah perbatasan ya. Iya. Daerah-daerah perbatasan itu kan. Sementara kalau pembelajaran tentang ideologi bangsa itu kebanyakan hanya masalah teori saja. Ya. Jadi tentang masalah filosofi. Waktu saya kuliah dulu, saya kebetulan juga di UGM ya, di jurusan sejarah. Ya. Itu pernah ada mata kuliah pendidikan Pancasila, itu yang dibahas masalah ideologinya saja. Jadi bagaimana untuk praktisnya untuk daerah-daerah perbatasan kan mereka nggak berusaha itu kan, yang mereka kan itu kan masalah ekonomi. Jadi apalagi mereka lebih banyak mengakses informasi dari negara-negara tetangga yang secara ekonomi bisa dilihat lebih maju daripada kita itu. Ya. Jadi nggak heran kan banyak juga daerah-daerah perbatasan yang ingin memerdekakan diri, yang ingin bergabung dari dengan negara-negara tetangga gitu kan. Itu bagaimana untuk mengatasi hal itu? Terima kasih. Monggo Pak. Ya, dulu pelajaran atau mata kuliah Pancasila memang diasuh oleh salah satu fakultas yang dianggap kompeten di dalam bidang Pancasila. Sekarang tidak. Sekarang dilembangkan pada fakultas masing-masing. Jadi misalnya di ekonomi itu juga bisa ada Pancasila tapi tidak yang disebut ideologis tadi. Pancasila atau ekonomi Pancasila misalnya. Kemudian di FIB juga gitu. Mata kuliah Pancasila di fakultas itu kemudian di breakdown di dalam mata kuliah di beberapa jurusan, sehingga nanti jurusan itu akan menangkap, memberi makna Pancasila sesuai dengan mata kuliah kurikulum di jurusan tersebut gitu. Jadi memang beda, tidak ideologis lagi, ini historis, sosiologis gitu, sehingga Pancasila itu betul-betul running di dalam proses bersosial dan sebagainya. Tidak ideologis. Saya yakin kalau Mas Aji tadi dari sejarah, saya staf jurusan sejarah juga sekarang sudah merasakan bagaimana pemikiran Pancasila itu tidak ideologis lagi. Itu sudah dalam bagaimana membuat perilaku-perilaku sehingga itu tidak menyimpang dari apa yang diidealisasikan dalam Pancasila kan gitu. Baik. Tidak seperti itu lagi. Kalau mau ngobrol lebih lanjut mengenai hal ini, silakan hubungi Pak Arief ya. Terbuka untuk ngobrol masalah ini ya Pak ya. Jadi barangkali nanti Mas Aji juga bisa menularkan untuk yang lain karena itu kan ini kan menjadi satu bahasan yang menarik, atau ke Pusat Studi Pancasila juga boleh. Pak Pomo tadi menarik juga dikatakan Pak Hilambang, sebetulnya karena ini era teknologi, informasi, komunikasi dan sebagainya. Kadangkala keterbukaan ini disamakan dengan ketelanjangan gitu. Ada komentar Pak? Iya, memang terbuka bukan berarti telanjang. Tidak ada satu negara yang terbuka dan telanjang. Rasanya seperti itu. Walaupun negara itu negara-negara liberal seperti Amerika, masih ada rambu-rambu yang mengatur itu. Karena juga akhirnya keterbukaan menjadi hancur nilai-nilainya akibat ketelanjangan tadi. Dan itu kan tidak perlu.
Karena memang pada hakikatnya manusia itu diciptakan dengan kodratnya sebagai insan yang mulia. Artinya bahwa dia selalu ada pembatasan-pembatasan. Baik itu untuk kepentingan manusia itu sendiri maupun untuk kepentingan yang lebih luas, misalnya kepentingan negara dan bangsa. Sehingga ada beberapa negara memang terbuka, tetapi masih ada pembatasan-pembatasan. Demikian juga dalam TIK, tidak mungkin kita membiarkan informasi begitu mengalir masuk ke Indonesia tanpa disaring. Misalnya ada situs-situs porno seperti itu kan bisa diblok atau bisa dihambat situs-situsnya supaya tidak lagi bisa terbuka. Tidak terbuka lagi, khususnya di dunia pendidikan. Sehingga bukan berarti terus internet kita stop seperti itu, namun ada situs-situs yang memang kita hambat seperti itu. Artinya bahwa ketelanjangan juga kita tidak perlukan, dan bahkan itu menjadi kontraproduktif dalam konteks membangun rasa persatuan dan kesatuan. Oke, ya. Kalau menurut Bapak regulasi yang sekarang ini sudah ada, undang-undang TIK dan sebagainya, ini sudah memenuhi atau belum sebetulnya? Untuk menurut saya sudah cukup sementara itu. Persoalannya bahwa dunia TIK ini kan berkembang itu bukan bahkan tahun, bulan, sangat cepat sekali. Hari ini mungkin sudah menjadi tidak relevan, tidak up to date. Sehingga regulasi sebaiknya harus berproses, di-update to date. Kalau tidak, nanti dia tidak bisa menyesuaikan. Karena larinya TIK ini langkah 1000, kayak cepat sekali. Sementara regulasi kan perlu menyesuaikan, tidak boleh stagnan. Sebab dia akan mengawal, ibaratnya pemain dan wasit. Tidak mungkin pemainnya sudah lari di depan, ke sana kemari, wasitnya masih tertinggal. Tidak itu maksudnya. Artinya bahwa dia harus melekat, sehingga dia betul-betul bisa mengawal daripada TIK ini dengan baik untuk mendatangkan kemaslahatan bagi pembangunan dan bangsa. Oke, karena konon kabarnya yang namanya modus operandi kejahatan itu selalu lebih maju terus ya Pak ya, dibandingkan dengan peraturan yang sudah ada gitu. Dulu kalau misalnya mau memblok sesuatu yang buruk dan sebagainya, orang tidak lagi seks keluar, tapi SMP aja keluar sekarang gambar yang buruk gitu ya. Oke, udah diganti-ganti. Gitu. Bapak, kalau kaitannya dengan regulasi, apa yang ingin Pak Arief sampaikan? Sudah sama halnya tadi bahwa itu harus dinamis dan menyesuaikan apa perkembangan yang ada? Iya, regulasi itu memerlukan waktu yang cukup untuk membuat decision-nya itu ya. Oleh karena itu ketika mau melakukan itu juga harus, mereka yang membuat itu harus juga membaca dinamika ini. Jadi Pak Pomo mengatakan itu sangat cepat. Komputer itu, kalau teknologi komputer itu misalnya salah satu contoh itu kan tidak 1 tahun, mungkin hari, mungkin minggu gitu. Dan inilah kemudian yang perlu diantisipasi oleh para pembuat kebijakan dan membuat peraturan itu, sehingga ini harus saling belajar itu, saling memahami dan sebagainya. Ya, baik. Sedikit lagi Pak, 1 menit waktu saya. Bapak bicara mengenai persatuan Indonesia kaitannya dengan TIK, monggo closing statement. Jadi menurut saya TIK merupakan aset. Kalau bisa Indonesia menjadi trendsetter bagi contoh-contoh persatuan dan kesatuan lewat TIK, karena penggunaan TIK di Indonesia begitu besarnya, begitu dominannya. Kayak katakanlah Facebook, kayak Twitter itu ada di Indonesia. Ini adalah merupakan potensi yang sangat besar, modalitas kita untuk membina, mengembangkan rasa persatuan dan kesatuan yang memang kita butuhkan dari waktu ke waktu. Oke. Terima kasih banyak Bapak berdua sudah bergabung bersama dengan kami. Mudah-mudahan ini akan menginspirasi mereka ya, yang bicara mengenai persatuan Indonesia. Bagaimana kita mempertahankan rasa itu dan memupuknya terus. Sukses selalu untuk Bapak berdua. Terima kasih. Terima kasih pemirsa Anda bersama kami. Mudah-mudahan dialog ini selalu bermanfaat dan juga bermakna bagi Anda. Saya Indah Ardina bersama kru Mondiri. Selamat sore, sampai jumpa. Salam Indonesia.